Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat bukan? Pada kali ini Mimin akan membahas cerita mengenai Tokyo Revengers, yang Mimin ambil dari cerita manganya. Dan bagi kalian yang tidak suka spoiler, mending langsung skip saja video ini, karena video ini mengandung spoiler. Dan tanpa ada basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di episode 10 ini, memperlihatkan pertarungan antara Tuman dan Mobius sudah dimulai. Di tengah pertarungan, Takemichi tampak sedang mencari-cari Draken. Ia khawatir Draken akan terbunuh di tangan Kiyomasa. Ia tidak ingin melihat Akun dan Hinata mati lagi. Takemichi mencoba untuk mengubah masa depan. Di tengah pertarungan, Maiki mencoba menghampiri Peian. Dengan melewati para anggota Mobius yang sedang menyerangnya. Maiki bertanya kepada Peian, mengapa Peian menyerang Draken, padahal Maiki dan Draken sudah berbaikan. Dan mengapa Peian sampai meminta bantuan kepada anggota Mobius. Peian melakukan hal itu, karena Peian menganggap, bahwa Tuman tidak memperdulikan Pancin yang sedang ditahan, Pancin adalah segalanya bagi Peian. Peian memukul Maiki, tetapi Maiki tidak membalas memukulnya. Maiki malah mendekati Peian. Pancin ditahan merupakan hal yang menyakitkan bagi Maiki, tapi bila Maiki dan Draken masih berselisih, itu malah akan memecah belah Tuman. Maiki mencoba membujuk Peian kembali ke Tuman. Maiki bersedia dipukuli Peian sepuasnya, tanpa membalasnya. Di sisi lain nampak Takemichi sedang susah payah mencari Draken dan Kiyomasa di tengah-tengah pertarungan. Takemichi pun melihat Kiyomasa yang berjalan melewatinya. Dan Takemichi terkejut. Takemichi melihat ada darah yang terdapat pada pisau yang dibawa Kiyomasa. Takemichi pun kemudian menengok ke arah sampingnya. Dan melihat Draken sudah terkapar di bawah, dan terdapat tusukan di perutnya. Takemichi pun berteriak-teriak memanggil nama Draken. Maiki Ema Hinata pun mendengar teriakan itu. Dan Maiki kaget mendengar Draken telah ditusuk. Ia mencoba melewati beberapa anggota Mobius yang menyerangnya, untuk menemui Draken. Tetapi sial, Hanma tiba-tiba muncul di hadapannya. Maiki meminta Takemichi agar menjaga Draken. Takemichi merasa harus berbuat sesuatu agar tidak terjadi apa-apa kepada Draken. Kemudian Takemichi mencoba menggendong Draken. Walaupun terasa sangat berat bagi Takemichi, Takemichi berusaha sekuat tenaganya untuk membawa Draken ke rumah sakit. Tiba-tiba Ema dan Hinata menghampiri Takemichi, dan berkata bahwa mereka sudah memanggil ambulan untuk datang kemari. Tetapi ambulan kemungkinan akan datang terlambat. Yang disebabkan jalan macet karena festival dan hujan. Dan saat itu Takemichi tidak sengaja berpapasan dengan Kiyomasa. Itu membuat Takemichi menjadi hilang harapan. Draken kemudian menyuruh Takemichi, untuk membawa Ema dan Hinata untuk pergi dari tempat ini, dan tidak perlu mengkhawatirkannya. Tetapi Takemichi menolaknya. Jika Takemichi lari, maka semua akan berakhir di sini. Karena Takemichi kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Akun, Draken dan Hinata. Takemichi pun mendekat kepada Kiyomasa. Dengan penuh keberanian, ia berhasrat membalas Kiyomasa, setelah apa yang diperbuat oleh Kiyomasa terhadap Takemichi di masa lalu. Takemichi menantang Kiyomasa, untuk melanjutkan pertarungan mereka berdua yang belum selesai di hari sebelumnya. Kiyomasa malah meremehkan Takemichi. Draken pun berkata kepada mereka, bahwa dia akan bertaruh 100 juta jika Takemichi menang. Hinata dan Ema pun juga ikut bertaruh seperti Draken. Hal itu tentu membuat Takemichi kaget. Kiyomasa dan gerombolannya menertawakan mereka semuanya, tetapi Draken dengan wajah serius berkata, bahwa Takemichi akan memenangkannya. Itu membuat Takemichi menjadi semangat. Takemichi mendekati Kiyomasa, dan kemudian mencoba memukulnya. Kiyomasa sudah menyiapkan pisau untuk menusuk Takemichi. Dan pisau itu menusuk hingga menembus tangan Takemichi. Seketika Takemichi merasa sangat kesakitan. Kiyomasa menganggap Takemichi itu tidak ada apa-apanya baginya.
Dan Takemichi langsung mencabut pisau yang menusuk tangannya. Dan kembali menyerang Kiyomasa. Takemichi nampak kesulitan menghadapi Kiyomasa. Tapi Takemichi tidak menyerah. Takemichi berusaha menahan, mendorong dan kemudian menggigit pinggang Kiyomasa. Takemichi lalu mencoba mencekik Kiyomasa dari arah belakang. Kiyomasa lalu meminta Takemichi untuk melepaskannya. Tetapi Draken melarangnya. Cekikan Takemichi pun semakin kuat, sampai membuat Kiyomasa terjatuh dan pingsan. Takemichi merasa senang atas kemenangannya membalas Kiyomasa. Tetapi masih ada 5 orang lagi yang harus dihadapinya. Takemichi pun bangkit dan meminta agar Hinata membawa Emma lari, meninggalkan Takemichi dan Draken di sini. Kemudian Takemichi berkata kepada Draken, "Menurutmu surga itu seperti apa?" Draken pun bangkit, sambil tertawa. Draken menjawab bahwa Takemichi akan masuk neraka. Dengan tersenyum Takemichi berkata bahwa padahal ia tidak pernah melakukan hal buruk apapun selama hidupnya. Anak buah Kiyomasa pun nampak, sudah bersiap untuk menghadapi Takemichi dan Draken. Pada saat itu Takemichi merasa tubuhnya sudah mencapai batasnya. Ia sudah tidak bisa merasakan apa-apa pada tubuhnya. Kemudian mereka langsung berlari untuk melancarkan serangan mereka. Takemichi pun sudah pasrah, bila hidupnya berakhir di sini. Saat mereka akan melakukan pertarungan, tiba-tiba ada yang memukul anak buah Kiyomasa. Dan ternyata itu adalah Akun. Seketika pertarungan berhenti, Akun berkata pada Takemichi, "Dasar pahlawan cengeng." Ternyata Akun tidak datang sendirian. Akun datang bersama temannya yang juga merupakan teman-teman Takemichi. Mereka menyebut nama gengnya sebagai Mizo, Middle Five. Teman-teman Takemichi sudah mengetahui semuanya, dan menyuruh Takemichi untuk menyerahkan sisanya kepada mereka berempat. Mereka berempat pun sudah siap bertarung. Makoto dan Yamagishi terlihat melakukan kuda-kuda dan ingin menggunakan jurus mereka, yang terdengar lucu. Dan sayang sekali, cerita pada episode ini sudah berakhir. Semoga video ini dapat membantu rasa penasaran Anda terhadap alur cerita Tokyo Revengers. Sampai jumpa di lain waktu. Sekian, dan terima kasih.